Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Dua daerah Provinsi Banten yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang menjadi sorotan dalam evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Banten. Kedua daerah tersebut dinilai sistem penganggaran daerahnya belum sesuai dengan Permendagri. Dua daerah di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan dalam evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Banten dalam Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi tahun 2014 di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Dalam Semiloka ini, BPKP menjelaskan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintahan, yakni pengelolaan APBD yang belum sesuai dengan ketentuan, di antaranya 5 permasalahan pada tahap perencanaan, 12 permasalahan pada tahap penganggaran, 16 permasalahan pada tahap pelaksanaan, dan 1 permasalahan pada tahap monitoring. Permasalahan tersebut ada pada dua daerah, seperti proses pembahasan APBD tahun 2014 yang tidak sesuai dengan jadwal Permendagri nomor 27 tahun 2013. Perda Pandeglang tentang sistem perencanaan penganggaran pembangunan daerah tidak sejalan dengan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 tahun 2011. Kait tadi macam-macam urusan keterlambatan penyelenggaraan APBD ya kita mohon maaf sekarang RAPBD Kabupaten Tangerang sudah disahkan di akhir Desember 2013. Itu insya Allah itu sudah ditindaklanjuti sebagian. Oleh karena Pandeglang baru sekarang. Kalau Serang itu kan dari 2012. Kita sekarang sekarang maka kita upayakan 2015 nanti sudah Kepala BPKP Perwakilan Banten, Roni Indrajit, mengatakan kedua daerah tersebut menjadi sorotan dan evaluasi karena sebelumnya telah diajukan ke BPKP untuk dievaluasi. Tahun 2014 itu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Nah, tentunya penegakan yang difokuskan atau perjalanan ini tidak ada proses saja. Nah, inilah yang membatasi kami tidak tahu hanya berdasarkan uji kompetensi. Ditambahkan, ke depannya sejumlah daerah di Banten akan dievaluasi, sehingga kinerja pemerintahan dalam merencanakan anggaran pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Dari Serang, Banten, Magfiro, Radar TV. Komisaris Besar Polisi Joko Irianto yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten diganti oleh Komisaris Besar Polisi Firly Rabu siang. Sebelum menjabat Wakapolda Banten, Kombes Polisi Firly bertugas sebagai ajudan mantan Wapres Budiono, sementara Kombes Polisi Joko Irianto kini menjadi Wakapolda Kalimantan Barat. Serah terima jabatan dari pejabat lama Wakapolda Banten, Komisaris Besar Polisi Joko Irianto kepada Komisaris Besar Polisi Firly dilakukan di Aula Mapolda Banten Rabu siang. Sebelum duduk sebagai Wakapolda Banten, Kombes Polisi Firly sebelumnya bertugas sebagai ajudan mantan Wakil Presiden Budiono, sementara Kombes Polisi Joko Irianto kini menduduki jabatan sebagai Wakapolda Kalimantan Barat. Kapolda Banten Brigjen Pol M. Zulkarnain berharap Wakapolda Banten bisa bersinergi dan bisa cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi di Banten. Artinya Wakapolda kan dia ke dalam. Artinya dia meneruskan apa yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan oleh Wakapolda yang lama, ya. Dia mampu mengkoordinir semua staf-staf yang ada di Polda Banten ini, dan dia melakukan pembinaan ke dalam. Sementara Wakapolda Banten Kombes Pol Firly mengaku dirinya akan bekerja lebih maksimal dan akan bersinergi dengan pimpinan, sehingga kedepannya akan tercipta kesatuan polisi yang solid di Banten. Dari Serang, Banten, Magfiro, Radar TV. Panitia tes CPNS Pemprov Banten memasangi lokasi tes dengan sejumlah CCTV. Diharapkan dengan dipasanginya CCTV, pelaksanaan tes CPNS yang digelar di Pendopo Gubernur Lama tanggal 10 November mendatang tidak terjadi kecurangan yang dilakukan peserta tes. Jelang pelaksanaan tes kompetensi dasar 3.624 peserta tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS pemerintah Provinsi Banten 10 November mendatang di Pendopo Gubernur Lama, panitia memasangi lokasi tes CPNS dengan sejumlah CCTV. Ditunjuknya Pendopo Gubernur Lama menjadi tempat tes CPNS,
karena lokasi pendopo gubernur lama dinilai sangat strategis. Saat meninjau lokasi tes CPNS, pelaksana Gubernur Banten Rano Karno mengaku Banten merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam persiapan tes PNS dengan menggunakan sistem Computer Assist Test atau CAT. Ya, saya juga bangga bahwa informasinya bahwa dari kunjungan mereka penerimaan CPNS yang paling baik ini katanya Banten. Dengan ditempatkan di pendopo ini kan betul hikmah. Daripada pendopo kosong ya di sini saja. Kurdi Matin, Kepala BKD Banten, mengatakan ruangan yang akan digunakan peserta tes CPNS telah dilengkapi sistem pengawasan terpadu berupa CCTV, sehingga panitia dapat mengawasi jika peserta tes melakukan kecurangan. CCTV sementara ada berapa ya? Sedang proses pemasangan. Nanti berapa? Ada. Tapi di tiap sudut kita udah pasang termasuk monitor untuk dari luar. Ditambahkan, kewenangan BKD dalam tes CPNS kali ini hanya sebatas mengumumkan hasil uji wawasan kebangsaan, kepribadian, dan intelijensi. Sementara yang menentukan lolos tidaknya peserta tes CPNS adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari Serang, Banten, Magviro, Radar TV. Ribuan pencari kerja lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pandeglang, Banten serbu stand Dinas Pendidikan di Pandeglang Expo 2014. Pasalnya pada stand Dinas Pendidikan dibuka job matching atau bursa tenaga kerja untuk lulusan SMK. Gelaran Pandeglang Expo 2014 ternyata menjadi harapan para ribuan lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pasalnya dalam gelaran Pandeglang Expo tersebut, setiap harinya ratusan lulusan SMK menyerbu stand Dinas Pendidikan setempat untuk mencari pekerjaan dalam job matching atau bursa tenaga kerja bagi lulusan SMK se-Provinsi Banten yang dibuka di stand tersebut. Dalam job matching yang digelar di Pandeglang Expo 2014 ini, sedikitnya 10 perusahaan swasta nasional membuka lowongan pekerjaan terhadap lulusan SMK. Lili Suruli, koordinator kegiatan job matching Banten tingkat SMK, mengaku sedikitnya sudah 3.000 lulusan SMK yang mendaftar dalam job matching kali ini. Dulu kita khususkan SMK, cuma kita tidak kemungkinan lulusan SMA, SMA juga penting tingkat SMK, tapi khususnya SMK karena job matching ini memetakan potensi yang dikuasai oleh SMK dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi perusahaan juga membutuhkan untuk lulusan sehingga khususnya SMK umumnya SMK beragam. Ditambahkan pada gelaran Pandeglang Expo 2014, sekitar 500 hingga 800 lulusan SMK mendaftar dalam job matching SMK se-Provinsi Banten tahun 2014 yang berakhir hari ini. Dari Pandeglang, Banten, Johansyah, Radar TV. Ya, jangan beranjak dulu pemirsa, kami akan kembali dengan informasi. Antisipasi meluasnya serangan hama, petani di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten serempak melakukan penyemprotan pestisida. Informasinya sesaat lagi.